Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Arif Putra Firdaus, NIM A011222 dari kelas Tek PFA Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengendalian persediaan bahan. Pengendalian persediaan bahan ini sangat diperhatikan karena terkadang di dalam tahap ini biasanya ada unsur ketidakpastian permintaan. Misal, nomor 1 yaitu adanya unsur ketidakpastian pasokan daripada supplier. Terus kemudian adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Lanjut, tujuan persediaan bahan ini yaitu memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan untuk memperlancar proses produksi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan. Sasaran akhir dari pengendalian persediaan yaitu menghasilkan keputusan tentang persediaan yang menyeimbangkan tujuan persediaan dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian, kapan itu terjadi? Biasanya itu terjadi ketika pendekatan titik pemesanan kembali atau reorder point approach, pendekatan tinjauan periodik atau periodic review. Kemudian apa itu ROP? ROP yaitu dilakukan ketika jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan. Lalu jika persediaan mencapai jumlah tertentu, dilakukan pemesanan kembali. Misal, konsumen menambah lagi pemesanan. ROP ini dilakukan apabila persediaan untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tenggang pemesanan. Kemudian periodic review approach, jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Kemudian pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah yang bervariasi agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Jumlah pemesanan kembali didasarkan pada jumlah maksimum yang ditetapkan pada item persediaan. Ini cocok untuk pedagang eceran atau swalayan. Lanjut, ketiga yaitu requirement planning approach, yaitu sistem yang dirancang secara khusus untuk permintaan secara bergelombang yang dependen. Lanjut pada biaya persediaan, yaitu meliputi biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya kekurangan persediaan, kemudian biaya yang dikaitkan dengan kapasitas biaya bahan atau barang itu sendiri. Contoh biaya pemesanan yaitu biaya yang berkaitan dengan usaha mendapatkan bahan luar. Kemudian biaya pemesanan yaitu berupa biaya penulisan pesanan, biaya pengawasan, dan biaya transportasi. Biaya pemesanan ini ada 3 hal, yaitu yang pertama biaya modal. Contohnya yaitu biaya modal yang diinvestasikan dalam persediaan, gedung dan peralatan yang diperlukan untuk mengadakan dan memelihara persediaan. Kemudian biaya sewa gudang, perawatan dan perbaikan bangunan, listrik, gaji personel keamanan, pajak dan asuransi peralatan. Lalu contoh kemudian biaya keuangan, asuransi persediaan, biaya susut secara fisik dan resiko kehilangan. Biaya kekurangan persediaan, yaitu contohnya biaya kekurangan persediaan atau stock out terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang ketika dibutuhkan untuk produksi atau ketika customer memintanya. Biaya yang berkaitan yaitu yang pertama biaya penjualan atau permintaan yang hilang atau yang biasa disebut biaya ini sangat sulit dihitung ya. Biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan kembali seperti biaya ekspedisi khusus, kemudian biaya penanganan khusus, lalu biaya penjadwalan kembali produksi, kemudian biaya penundaan dan biaya bahan pengganti. Kemudian biaya yang dikaitkan dengan kapasitas, yaitu biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Kemudian perubahan kapasitas produksi ini diperlukan karena perusahaan berusaha untuk memenuhi fluktuasi dalam permintaan. Lalu perubahan kapasitas produksi menghendaki adanya perubahan dalam persediaan. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa yaitu biaya kerja lembur untuk meningkatkan kapasitas, latihan tenaga baru, dan biaya perputaran tenaga kerja. Kemudian
biaya bahan atau barang itu sendiri, yaitu biaya bahan atau barang adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Oleh karena itu, biaya bahan atau barang akan bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga diskon atau tidak. Oke, cukup sekian materi review yang dapat saya sampaikan. Kemudian apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya pribadi mohon maaf. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.